kronologinya kemarin itu bermula dari ini. Pertama kami disomasi dulu. Somasinya 1, 2, 3. Jadi di somasi pertama ini acuannya di poin pertama tetap acuannya di surat gambar situasi nomor 38 tahun 991. Acuannya di sini nomor 1, acuannya di sini. Ini yang tidak jelas di sini, Pak. Kalau 2 kali BAP saya di Polres 1 kali dan di Polsek 1 kali, itu jelas dia tuduhannya masalah penyerobotan. Iya. Ah, ini karena kayak bahasa hukum ini, jadi saya tidak mengerti. Kalau dulu langsung penyerobotan, ah, ya. Eh, saya klaim lokasi saya, Pak. Lokasi saya yang sekarang sertifikatnya atas nama mertua Elizabeth Bertabutu, Elizabeth Butu. Ah, ah. Jadi lahan itu dikuasai sejak nenek moyang. Dikuasai sejak nenek moyang. Terus ada kejadian tahun 1991, Pak. Karena yang di luar pagar, yang sepanjang jalan Pontiku itu tanahnya Yohanes, tanahnya Nelintin, tanahnya Nelintin. Sementara saya punya mertua Ibu Berta Butu, tanahnya itu mulai dari Jayaputra, kemudian rumah sekretariat PDIP, kemudian ada lagi bengkel sekarang, itu nyambung ke sana sampai ke tempat situ. Jadi sengketanya itu hari Nek Lintin dia klaim bahwa tanah yang dari sana sambung sampai ke jalan ke Hotel Batu Papan. Jalan ke Hotel. Saya punya mertua, memang dari dulu dia klaim bahwa memang tanahnya sampai lewatnya jalan ke Hotel Batu Papan. Uh -uh. Tidak, waktu itu yang terjadi adalah ini. Yang terjadi. Dan ini dibikin di TKP, bukan di kantor camat, bukan di kantor lurah, tapi di TKP. Langsung di lokasi langsung. Iya, waktu itu untuk menyelesaikan sengketa, Pak, supaya tidak terlalu panjang, diambillah kesepakatan. Dalam bunyi kesepakatan itu bahwa pihak pertama, Nek Lintin, dan pihak kedua Ibu Berta Butu, terus dari pihak kedua Ibu Berta Butu, dia limpahkan ke saya. Kamu yang tanda tangan, nanti Ibu Berta Butu jadi saksi. Jadi saksi Ibu Berta Butu. Tahun 991 ini, Pak. Setelah kesepakatan diambil bahwa volume tanah yang disengketakan diukur dan akan dibagi 2, dibikin suratnya, terus Pak Camat, Lurah Batu Papan saja itu, Pak, masih dulu belum dimekarkan. Lurah Batu Papan sama Polsek ada di tempat, semua kami ada di tempat di TKP. Sebelum ini ditandatangan, Pak, terus Pak Camat waktu itu sebenarnya barangkali dia tahu sampai di mana batas-batas tanah yang sudah dibeli oleh Hotel Batu Papan. Dia tahu. Lurah, camat waktu itu pasti tahu karena dalam masa periode jabatannya. Ini ada di tanda tangannya semua, Pak. Ya, ada semua. Clear ini. Jadi di sini dicantumkan bukan hanya jabatan sebagai camat, tapi dengan nama lengkap. Iya, hanya kurangnya ini tidak ada stempel karena dibikin di TKP. Tidak ada stempel waktu itu, tapi ada meterainya. Iya, bermeterai ini surat ini. Sebelum ini ditandatangan semua, konsep suratnya sudah jadi. Terus untuk diklarifikasi betul, apakah memang tanah yang disepakati ini di luar tanah Hotel Batu Papan? Tidak mungkin seberani itu Pak Camat akan melibatkan dirinya
jelas akan terjerat kasus. Kan makanya Pak Camat kasih saya surat untuk saya bawa ke BPN, Badan Kantor Agraria dulu. Iya, belum ke BPN. Nah, dia kasih saya nota surat, kamu pergi di kantor agraria, minta gambar tanah Hotel Batu Papan. Yang saya disuruh itu hari, Pak, katanya cari sertifikat. Dia bilang Pak Camat, cari sertifikatnya. Saya Pak Camat tahu sudah diukur ini. Cari sertifikatnya. Saya ke sana, Pak, dibuka mapnya, kebetulan ada mapnya memang tersendiri untuk hotel, sama juga yang lainnya barangkali punya map sendiri-sendiri. Dibuka map, ditemukan mapnya hotel, terus dibuka di dalam yang ditemukan hanya ini. Samping berkas yang lain ditemukan gambar hanya ini. Volume tanahnya di sini, Pak. Ada volume tanah ini. Saya mau kacamata. 6.000 ini ada volume tanahnya. Iya ya, nanti kita foto sebentar tuh supaya jelas. Nah, volume tanahnya di sini ada. Terus diklarifikasi. Posisi gambar begini. Dilihat. Sudah dipastikan bahwa tanah yang kami sengketakan ini ada di posisi sini, Pak. Antara batas tanah Hotel Batu Papan dengan jalan ke Hotel Batu Papan. Ada spasi kurang, memang kecil sekali, kecil. Tapi kita lihat skala gambar di sini 1:1000. Memang kecil, tapi skala gambar dilihat. Sama juga yang depan sini, ini masih ada kosong antara jalan dengan batas tanah Hotel Batu Papan. Ini milik Nelintin ini. Selesainya sudah selesai tanda tangan ini sudah. Dan pesannya Pak Camat bahwa surat ini saya harus kasih bawa dekan ini sebagai backup nih. Iya, pada waktu 91. So, artinya menurut Pak Camat dia membubuhkan tanda tangannya di sini, backupnya di sini. Sudah dilihat keadaannya di sini kan? Setelah ini dibikin, Pak, saya tidak tahu karena Pak Camat juga diambil satu rangkap. Kemungkinan Pak Camat bawa ke tingkat 1 waktu itu. Dalam jeda waktu di atas 91 itu tiba-tiba datang surat panggilan dari Polres. Datang surat panggilan dari Polres dengan tuduhan, dia jelas Pak menyebutkan bahwa tuduhannya masalah saya menyerobot tanah Hotel Batu Papan, kemudian alamat suratnya langsung sama saya Laude Mukmin. Kan tidak mungkin dia tahu dari mana kan? Laude Mukmin ini dia tahu dari mana? Berarti ini surat dulu sudah sampai ke tingkat 1. Sekitar jeda 2 tahun Pak di atas 91 ini. Atau 929 berapakah? Saya tidak tahu persis anunya, karena waktu itu saya hanya di BAP. Di BAP saja diambil keterangan saya dengan tuduhan bahwa kamu sudah menyerobot tanah Hotel Batu Papan. Dan waktu saya masuk di dalam waktu itu Pak masih zaman dulu-dulu ini. Saya menunggu di dalam banyak anggota Bareskrim. Tapi saya dikasih tahu dengan anggota Bareskrim bahwa yang periksa saya ini harus kabar Bareskrim sendiri. Toh harus kabar Bareskrim sendiri. Saya tidak tahu kenapa. Jadi saya ditunggu kabar Bareskrim harus datang. Baru saya bisa diperiksa karena memperiksa saya itu kabar Bareskrim sendiri waktu itu Pak Davi Bastomi orang Bali. Ya, orang Bali di Polres. Ya, situasinya Polres belum begitu Pak, masih rumah begini. Terus ruang pemeriksaan di Bareskrim itu kecil sekali. Begitu datang Pak Davi Bastomi, saya diperkenalkan anggotanya bahwa inilah yang namanya Laude Mukmin. Saya salaman, bukan dia arahkan saya ke meja pemeriksaan, tapi dia panggil saya ke ruangannya.
masuk ke dalam. Setelah dia panggil saya ke dalam, Pak, pertama dia tanya, bagaimana masalah sebenarnya? Saya terangkan, yang saya bawa Pak baru ini 2 surat. Pertama kesepakatan, yang kedua gambar tanah hotel Batu Papan. Saya jelaskan di hadapan beliau bahwa tanah yang ini Pak, posisinya ada di sini. Saya jelaskan gambar. Nanti setelah saya jelaskan itu, baru kabar Reskrim instruksikan kepada anggotanya, sudah bisa saya diperiksa. Nah, sudah saya diperiksa, ditanya apa, diperiksa, sudah nih. Nah, waktu itu saya juga yang lengah, saya seharusnya bertanya kepada Baris Krim, apa pegangan saya bahwa saya sudah diperiksa. Kan iya, karena waktu dulu itu Pak, ada surat panggilan begini, kan langsung kita store. Iya, tidak dikasihkan ke saya. Saya juga keliru waktu itu. Kenapa seharusnya kalau saya ngomong bilang saya sudah diperiksa, kan tidak ada bukti. Tapi pembuktiannya di situ, paling saya kenal namanya Pak Kabar Eskrim, Pak Davi Bastomi, orang Bali. Yang BAP saya Pak Muhajir. Iya, masih ingat Pak Muhajir. Sudah dalam waktu habis pemeriksaan Pak, saya juga artinya karena dengan tuduhan penyerobotan, berarti menurut saya ada unsur pidana di dalamnya. Jadi setelah saya diperiksa, saya mempersiapkan diri. Minimal harus begitu. Artinya kita jaga apa kemungkinan ke depannya. Saya tunggu. Tidak ada reaksi. Tidak ada reaksi setelah saya diperiksa. Saya tidak tahu kenapa. Tidak ada reaksi. Saya sementara tunggu itu Pak. 1 tahun kemudian atau apa, saya juga tidak tepat tanggal dengan tahunnya bulannya. Tiba-tiba muncul panggilan lagi. Dari Polsek. Sudah dari Polres. Dari Polsek lagi. Datang. Dengan tuduhan yang sama. Penyerobotan. Cuman beda yang melaporkan saya. Kalau di Polres. Dari Pemda tingkat 1. Kalau di Polsek. Pak Barto 1. Yang waktu itu menjabat sebagai gubernur wilayah daratan. Kita kenal. Pak Barto 1 yang di kedua. Dia yang di situ laporannya, malah di dalam laporannya itu Pak, langsung dicantumkan, saya disuruh ditahan. Terus saya disuruh ditahan. Sudah, saya diperiksa lagi, diperiksa. Habis diperiksa karena saya lihat di suratnya laporannya ini, saya disuruh tahan. Saya laporkan kepada Baris Krim di Polsek, Pak, ini dalam suratnya saya disuruh tahan. Jadi saya tahan nih. Dia bilang dari Baris Krim Polsek, tidak sebegitu juga Pak. Saya harus minta keterangannya dulu. Tidak mungkin saya sebena-bena mau ikuti apa isi suratnya pelapor. Ya, jadi saya pulang lagi. Pulang tunggu lagi. Saya persiapkan diri bagaimana reaksi hasil pemeriksaan saya. Diam lagi. Tidak ada perkembangan. Oleh karena dari pengalaman pemeriksaan pertama di Polsek dan di Polres, tiba setelah adanya somasi 1, 2, 3, terus ada panggilan saya lagi di Polres yang baru-baru. Ini suratnya. Saya bawa ini Pak. Saya bicara memang sama Kabar Reskrim. Saya sudah 2 kali diperiksa. Tidak ada bukti yang saya mau perlihatkan sama orang. Apa buktinya saya sudah diperiksa. Saya waktu itu habis diperiksa Pak. Saya ambil HP. Minta tolong. Saya permisi. Saya mau foto saya punya BAP. Untuk buktinya bahwa saya sudah di BAP. Saya dipeluk. Jangan Om. Yang kamu bawa pulang ke ini. Buktinya bahwa saya sudah BAP. Yang sekarang ada tanggalnya di sini Pak. Yang baru-baru ini. Pemeriksaan baru-baru. Iya.
Ini saya sementara juga bergulir kemana ini berkas pemeriksaan saya. Ini barbar sekali. Kita lihat anunya. Ini yang dituduhkan sih, ini sudah mertua. Kenapa mertua? Karena di sertifikat, waktu disertifikatkan sudah atas nama mertua. Makanya yang disurati di situ sesuai sertifikat. Bukan lagi Laude Mukmin, tapi Ibu Berta Butuh. Terus kenapa saya yang maju? Karena memang dari dulu ini tanah mertua serahkan ke saya. Berarti dari awal saya tahu persis bagaimana ini tanah. Artinya dari awal memang nama saya juga di situ. Hanya bagaimana pembicaraan saya dengan mama waktu sertifikatnya atas nama dia. Karena saya pikir barangkali sudah aman karena ini barang masih barangnya orang tua. Iya kan tidak mungkin kalau beralih ke saya banyak proses lagi. Cari hibah apalah. Jadi waktu itu saya mengiya, saya bilang iya. Kemudian di atas sebidang tanah ini, Pak, memang karena sudah ada saudara yang bikin pondok-pondok. Kan tidak mungkin saya mau suruh pindah atau baru saya ke situ kan. Yang laporan baru-baru ini, Pak, ini yang ini. Ini. Setelah saya disomasi beberapa kali, ini yang bikin laporan. Ini baku anu 2 orang. Ini surat pelimpahan wewenang kepada itu, ini somasinya. Berapa turun? Ada di belakang Pak itu namanya, ada di lembaran kedua rincian nama-nama. Kebetulan saya disiplin berkasmi. Ya, biar yang sedikit saya anggap ini bermanfaat. Ini nih dasarnya saya dipanggil Pak. Ini somasi-somasi ini yang melaporkan saya ini. Ini dasarnya. Oke, clear. Oh, berarti. Tunggu dulu, saya akan jelaskan dulu deh. Saya kira ada pertanyaan, tapi mau ke final ini kayaknya. Saya akan uraikan setelah proses ini apa yang saya lakukan lagi. Ah, ah. Jadi begini Pak, nanti diambil ya keterangan ada nih, nanti kita sebab ya. Jadi yang bikin bingung Pak, acuannya tadi ini somasi adalah tetap surat ukur nomor 38991 yang ini acuannya tetap itu. Maka dalam jeda waktu somasi pertama dengan somasi kedua, karena saya juga sudah ragu, ini dasar nomornya tetap 38, tapi saya tetap disomasi terus. Saya curiganya tidak siapa berubah ini gambar 9 nomor 38 tahun 991 ini. Kenapa ini somasi bertubi-tubi ini? Ya, akhirnya saya utus dari kakak, saya suruh kakak, tolong kamu ke Badan Pertanahan. Dia bilang apa di sana? Kamu tanya mana sertifikatnya Hotel Batu Papan, mana sertifikatnya Hotel Batu Papan. Terus kakak tiba di sana, dia tanya itu, dijawab di sana tanah yang mana? Karena Hotel Batu Papan sebenarnya Pak dua tahap membeli. Tahap pertama yang ada bangunannya sekarang, yang pembelian tahap kedua itu yang bagian depan. Iya, jadi dua tahap. Tiba di sana kakak dia cari sertifikat terus kayak katanya dia dibukakan layar, kemudian mau dicek ini sertifikatnya Hotel Batu Papan yang bagian depan. Dia bilang kalau yang bagian di belakang sudah ada sertifikatnya. Tapi yang bagian depan pembelian tahap kedua sampai saat ini
belum ada sertifikatnya. Jeda waktunya waktu itu Pak, setelah somasi ini Agustus tahun 2023. Waktu kami cari itu sertifikat. Jawabannya di sana, pembelian tahap kedua yang di depan belum ada sertifikatnya. Iya. Karena 2023 ini Pak, nggak tahu sekarang kalau ada nih sertifikatnya. Tapi untuk Agustus 2023, setelah somasi ini dengan somasi kedua, kami cek di pertanahan, belum ada sertifikatnya. Tetap, artinya tanah yang ini, surat ukur ini, belum berwujud sebagai sertifikat. Kan clear kan? Ya, ya. Terus masalah ini bergulir Pak, setelah ada somasi-somasi itu, surat terakhir yang kami terima adalah ini, sebelum ribut lapangan. Sebelum ribut lapangan, surat ini kami terima, dikasih jangka waktu 1 minggu. Dikasih jangka waktu 1 minggu. Waktu saat somasi ini turun Pak, direkturnya ini perusahaan atas nama Darwis ST. Darwis ST. Terus turun ini, saya lihat, wah sudah ganti direktur. Direkturnya ini dengan tanggalnya. Peringatan terakhir buat kami. Setelah somasi saya tidak hiraukan, saya diperingatkan dengan surat ini. Bisa kita ambil juga. Jangan sampai bilang omong kosong Ki. Iya. Kita baca ganti direktur di sini karena dulu Pak Darwis. Dalam surat ultimatum yang ini Pak, jangka waktunya 6 hari. Saya tetap tidak gentar. Karena saya sudah diperiksa. Saya fokus bagaimana hasil pemeriksaan saya di Polres. Karena duluan saya diperiksa baru muncul ini. Saya sudah diperiksa baru muncul ini. Saya tetap tidak hiraukan. Saya fokus bagaimana nasib saya dengan hasil pemeriksaan. Terus setelah ini Pak, setelah ini baru mulai ribut. Karena ini ultimatum sampai 6 hari. Setelah masa ultimatum 6 hari ini, mulailah ribut. Ributnya bagaimana? Dari pihak Hotel Balikpapan PT ini, kayaknya bawa staf dari Makassar, termasuk bawa satpol PP dari Makassar. Iya, dari Makassar. Dari Makassar, Pak. Kalau bisa, ada videonya, anak-anak bisa tunjukkan siapa-siapa ini yang dari Makassar. Sebab mereka pakaian Satpol PP juga. Terus kami rapat di kantor lurah, dihadirkan juga kepala Satpol PP dari Makassar. Ada semua gambarnya? Iya. Nah, jadi waktu itu sebelum ribut-ribut ini, hari pertama waktu ribut-ribut ini Pak Camat turun. Pak Camat turun. Terus waktu itu kebetulan kami sudah jeda waktu itu Pak, kami juga sudah mengadakan pertemuan dengan para hakim adat bertempat di kantor Lurah Balikpapan. Para hakim adat dengan tokoh masyarakat yang hadir waktu itu, saya dengan keluarga, Nelintin dengan keluarga. Hasilnya waktu itu Pak, dari keputusan dari hakim adat, kalau memang Hotel Balikpapan yang di luar tanah ini dia klaim sebagai tanahnya, para hakim adat hanya diminta surat kwitansi transaksi pembelian. Karena menurut hakim adat tidak semudah itu uangnya orang mau keluar membeli tanpa kwitansi. Sampai saat ini tidak ada. Sampai saat ini tidak ada Pak. Belum ada buktinya. Terus saya lanjut.
Sebelum ribut betul orang waktu itu, Pak. Di hari pertama saya tidak tahu tanggalnya berapa itu hari, ada semua di video nanti kita periksa. Mulai mau ribut, ada indikasi mau ribut, Pak Camat turun tangan. Diadakanlah pertemuan antara pihak Hotel Balikpapan dengan pihak keluarga yang tanahnya di luar gambar ini. Di luar gambar ini termasuk melinting dengan kami. Kami menunggu bersaudara, terus diadakan di dalam aula kecil di kantor lurah. Yang bertindak sebagai moderator waktu itu Pak Camat Makande. Ya moderator, wajar jadi moderator karena beliau orang nomor satu di Palu. Pak Lurah waktu itu Lurah Lapandan, sementara katanya di IKN dalam rangka program apa? Dia tidak ada program di IKN. Jadi dalam rapat pertemuan kami waktu itu Pak, yang diizinkan masuk hanya keluarga Ibu Berta Butuh. Balas konsepnya pertama hanya atas nama Laude Mukmin. Tapi saya tidak mau karena sejak saya diperiksa di Baris Krim Pak, saya tidak mau kalau diperiksa sendiri. Alasan saya karena di dalam sertifikat dan tuduhan panggilan ini adalah atas nama Ibu Berta. Makanya semua anak-anaknya harus hadir. Maksudnya untuk apa? Jangan sampai besok-besok ada apa-apanya, terus tanggung jawab itu dilemparkan sama saya. Paling mereka curiga, waktu kamu diperiksa, apa yang kamu bilang? Iya, apa yang kamu bilang waktu diperiksa? Sampai berakibat begini. Makanya mereka, saya mohon izin sama Baris. Saya tidak bersedia diambil keterangan kalau anaknya ini ibu yang 10 orang tidak ada di sekeliling saya. Saya diizinkan Pak. Saya diizinkan dengan alasan itu, akhirnya saya diizinkan. Jadi waktu saya diambil keterangan, pertanyaannya mereka dengar, jawaban saya mereka dengar. Ya, clear kan? Terus kembali tadi ke pertemuan kami di kantor lurah, Bapak Camat sebagai moderator, terus yang duduk di sampingnya kayaknya perwakilan dari PT ini, terus dia di sebelahnya adalah kuasa hukumnya yang bernama Tarsis, yang di sebelahnya lagi itu Kepala Satpol PP tingkat 1. Jadi hadir Kepala Satpol PP. Saya tidak tahu mereka Pak, tapi sebelum acara dimulai, Pak Camat memperkenalkan kepada kami. Bahwa saya Camat sebelah sini ini, sebelah sini ini, sebelah sini ini. Oke, acara berjalan. Sebagai pembicara Pak Camat, Pak, diawali dengan pembacaan bahwa tanah Hotel Balikpapan sejak tahun 1991 sudah punya sertifikat dengan nomor sertifikat nomor 6 tahun 1991. Kaget saya. Saya kaget Pak. Kagetnya kenapa? Tahun 1991 saya masuk ke dalam atas perintah Pak Camat untuk cari itu, belum ada sertifikat. Yang ada hanya ini. Terus pada saat somasi pertama bulan Agustus tahun 2023, ada keluarga yang pergi mengecek setelah somasi ini bertubi-tubi. Dia cek di Badan Pertanahan. Waktu itu Badan Pertanahan menyatakan bahwa bagian depan itu belum ada sertifikatnya. Jadi saya kaget. Oh kenapa tiba-tiba Pak Camat bacakan sertifikat nomor 6 tahun 1991. Saya kaget Pak. Dan itu masih Pak Camat yang bicara. Terus berjalan waktu. Di awal pertemuan Pak Camat sudah sarankan bahwa utusan dari keluarga Ibu Berta Butuh yang berbicara hanya 2 orang. Pertama, saudara dulu saya kasih kesempatan pertama untuk bicara. Kemudian yang keduanya baru saya ambil jatah saya untuk berbicara.
Saat saya berbicara, Pak, tetap ini dokumen saya yang merupakan acuan. Dokumen saya yang 3 ini, malah saya tidak bawa sertifikat, Pak. Yang saya bawa itu SHM. Kan karena apa? SHM yang saya bawa karena dugaan pertama mereka bahwa sertifikat ini diurus tidak sesuai dengan prosedur. Mau digagalkan atau dibatalkan. Ya, tidak sesuai dengan prosedur. Maka waktu saya berbicara di sana, Pak, saya tidak bawa sertifikat tapi SHM. Waktu dibikin SHM, Pak Lurah waktu itu tetap dia cariin. Iya, tetap dia cari ini, baru terbitlah SHM-nya sebelum terbit sertifikatnya. Oke, clear. Dalam pertemuan tersebut, Pak, setelah saya dikasih kesempatan untuk berbicara, saya keluarkan saya punya berkas. Keluarkan saya punya berkas yang saya terangkan di sini. Menurut sepengetahuan saya, itu kan menurut mereka kan. Menurut sepengetahuan saya, sejak tahun 1991, gambar Hotel Balikpapan bagian depan bentuknya seperti ini. Bukan berupa sertifikat. Tidak ada. Ini dia. Belum ada sertifikat. Sampai cross check bulan Agustus 2023, Badan Pertanahan menyatakan tanah bagian depan belum ada sertifikat. Yang bikin bingung saya, kenapa saat itu langsung dibacakan sertifikat nomor 6 tahun 1991. Saya tidak dikasih lihat, hanya dibacakan. Iya, hanya dibacakan. Alasannya waktu itu, sertifikat aslinya masih di Badan Pertanahan. Hanya dibaca. Kalau saya terbuka, Pak, saya kasih lihatkan ini, saya terbuka berkasku, ini sama SHM. Baku gandeng 3. Saya belum kasih baju sertifikat, Pak. Hanya 3 ini. Untuk membunuh anggapan mereka bahwa sertifikat ini pengurusannya ilegal. Tidak sesuai prosedur. Saya kasih tahu waktu itu untuk pengurusan ini, kebetulan saya yang ngurus ini, Pak. Saya pelakunya, jadi saya bisa cerita. Saya urus ini, saya tidak pernah menginjakan kaki ke kantor Badan Pertanahan. Saya urusin hanya sampai di kantor camat. Kantor camat lah yang limpahkan berkas itu ke Badan Pertanahan. Kemudian kami menunggu juru ukur dari Badan Pertanahan untuk turun ke lapangan mengukur. Iya, iya. Terbit sertifikat karena waktu itu saya mengukur, Pak, 3 sertifikat. Di samping ini sertifikatnya ada di atas dan sertifikat kami di sana, hanya kami kan bentuknya beda. Karena dari orang tua untuk ke kami ada akte hibahnya. Ya, lewat akte hibah dulu kami. Jadi itu berkas bukan saya bawa ke Badan Pertanahan, Pak. Saya berurusan hanya sampai di kantor camat. Nanti kantor camat yang bawa ke Badan Pertanahan. Akhirnya setelah itu, Pak, hari kedua setelah pertemuan kita, hari pertama juga sudah mulai ribut. Hari pertama sudah mulai ribut, ada rekaman hari pertama itu yang diupload, terus rekamannya kami adakan pertemuan di kantor lurah itu sudah diupload. Keputusannya waktu itu, Pak Camat bilang keesokan harinya akan dipanggil Badan Pertanahan untuk turun lapangan. Saya ditanya Pak Camat waktu itu, bagaimana dengan proses pengukuran ulang? Karena sudah mengadakan pengukuran ulang ini, Pak. Kantor Badan Pertanahan mengadakan pengukuran ulang atas permintaan Hotel Balikpapan. Iya, sudah mengadakan itu, pengukuran ulang itu. Terus Pak Camat tanya saya, waktu pengukuran ulang itu cocok batas yang diletakkan atau tidak? Saya bilang sebelum pengukuran ulang, Pak, saya bertanya sama Badan Pertanahan. Pengukuran ulang ini versi mana?
Versi mana? Jawabannya dari Badan Pertanahan termasuk pengacaranya Pak Tarsis, versi 38. Ya, artinya kita potong saja versi 38, nomor 38 yang ini. 38 1991 versi itu. Mulai jalan pengukuran ada dulu Pak. Patok yang sebelum jalan mengukur ada patok titik nol yang diletakkan Badan Pertanahan. Ada patok ini patoknya. Kebetulan ini patok sudah dicabut, tapi saya sudah foto baru dicabut. Karena saya curiga jangan sampai dihilangkan ini. Saya langsung ambil gambarnya. Ini titik nolnya Pak dari atas. Kenapa yang saya katakan bahwa ini adalah titik nol? Karena mulai dan berakhirnya pengukuran di titik sini lah. Makanya saya bilang ini titik nol. Jalan pengukuran bilang Pak Camat, bagaimana? Saya bilang kami bersaudara mengawal pengukuran itu. Jalurnya memang betul. Jalurnya sudah betul. Lewat di belakang pondok, yang ada batas tanah yang sudah dibeli itu, yang ada juga pagarnya, terus ke sana, betul. Yang mengherankan, Pak, dari hasil pengukuran itu, ternyata sertifikatnya Ibu Berta itu sudah berada di dalam gambar hasil pengukuran itu. Pengukuran ulang itu. Membengkak gambar. Gambar ini membengkak. Gambar yang ini membengkak sampai sertifikatnya Ibu Berta itu sudah ada dalam kasirnya ini. Iya. Jadi saya tahu Pak, waktu saya di BAP pertama di Polres, saya diperlihatkan gambar Tanah Hotel Balikpapan Pak, gambar buta. Ini tertutup, ini tidak ada, keterangan patok-patok tidak ada, gambar situasinya hilang. Gambar situasinya artinya jaraknya ini batas tanah dengan jalan berapa, ada spasi atau tidak, hilang. Makanya saya bilang dengan penyidik, saya tidak bisa baca itu gambar Pak. Karena beda dengan gambar yang saya buat sejak tahun 99. Saya tidak mengerti dengan itu gambar Pak. Skalanya betul, tinggal skala yang dicantumkan. Ini ditutup, ini ditutup, karena ini gambar buta. Iya, gambar tok saja. Pokoknya ditutup ini ditutup, ini ditutup, hanya kotak begini. Kotak-kotak saja, kotak-kotak saja. Ya, oke, kejanggalan pertama saya dapat di situ dan pembandingnya saya kesediakan sama penyidik. Saya punya ini sejak tahun 1991. Jelang beberapa waktu lagi, Pak, saya ditelepon dengan baris krim. Saya diminta untuk dilengkapi berkas. Maksudnya tadinya ini foto-foto ini, fotokopiannya kan belum dikasih tinggal. Jadi saya diminta dilengkapi berkas. Termasuk PBB-nya, fotokopi PBB waktu itu. Saya harus lengkapi, termasuk foto KTP identitas saya. Saya lengkapi. Waktu saya masuk lengkapi itu, di saat itulah Pak, ternyata gambar di dalam sudah berubah. Bukan lagi ini yang di dalam, tapi sudah diganti dengan gambar yang sertifikatnya Ibu Berta butuh sudah ada di dalam. Karena ini Hotel Balikpapan. Dalam waktu 1 minggu lebih sudah berubah di dalam. Di baris krim ini. Sudah, saya, wah, saya bilang, wah ini sudah, waduh, kenapa bisa begini Pak? Iya, kenapa? Saya bingung. Akhirnya waktu itu Pak, kabar reskrim dengan anggotanya di dalam, kebetulan ada papan di bagian depan, saya dikasih spidol. Tolong Pak Lode gambar di depan. Saya susah mengerti dengan ini. Saya maju gambar di depan di papan tulis itu, tetap ini. Saya katakan, ini yang kosong ini, saya gambar besar. Di sini lah letak tanah itu Pak, tidak masuk di dalam tanah. Nah, kenapa ini sudah masuk ke dalam tanah? Dia bilang oke.
saya sudah mengerti. Dia bilang, oke, saya sudah mengerti. Terus waktu itu, kebetulan ini tanah kosong ini Pak, sampai ke atas yang sekarang sudah dicor di bawah. Dulu itu tambah itu. Tambahi, sudah dicor di bawah. Dia tanya, kabar reskrim, ini yang kosong di bawah ini kamu sampai di mana? Sampai di sini Pak. Terus yang ke atas, saya bilang sebenarnya itu tanahnya Ibu Mangalik. Mama Ale biasa dipanggilkan hari-hari kasihan. Habis itu saya ditanya dengan baris krim lagi. Apa kamu bisa hadirkan yang namanya Mama Mangalik, Rosalina Mangalik, Rosalina Mangalik atau Mama Ale itu? Saya bilang saya akan hubungi dulu, dia bersedia hadir atau tidak. Dia bilang oke, nanti kamu telepon saya. Setelah saya hubungi Mama Ale senang sekali. Sebab waktu dicari itu, Nabilan di Mama Ale, dia pernah kadang tahu. Nabilan Mama, dia pernah. Nah, saya tidak tahu Pak. Saya hanya tanya Mama Ale sebelum dicor kamu dihubungi atau tidak. Saya kira waktu itu sebelum dicor barangkali dihubungi Mama Ale atau sudah dikasih dia pembebasan. Ternyata dia bilang tidak. Setelah saya minta kesediaannya Ibu Rosalina Mangalik Mama Ale tadi, saya menelpon ke dalam. Pak, saya sudah ketemu dengan dia minta, dia bersedia untuk hadir di situ dengan catatan bahwa saya yang antar. Karena tidak ada kesan sekolahnya. Takut sekali bilang mau ke kantor polisi. Toh, karena saya di BAP pertama di Polres, mereka hadir semua waktu itu. Oh, artinya apa? Yang saya jaga termasuk Ibu Berta Butu dan semua keluarga rame. Saya taruh di belakang mereka karena apa? Jangan sampai ada pertanyaan yang saya tidak bisa jawab. Maka jelas masih ada orang tua waktu itu, dia yang maju jelaskan. Jangan sampai mengenai sila-silanya ini tanah dari nenek moyang siapa namanya. Jelaskan saya tidak tahu. Ya masa jelaskan, dia yang masa jelaskan. Dia bilang siap, sudah telepon pada Sri di dalam. Saya bilang siap Pak. Malah saya tambah nama Pak. Saya bilang tolong periksakan ini orang. Karena ini orang kemungkinan jadi saksi kunci di sini. Dia bilang siapa namanya? Saya bilang Bokolomo. Siapa yang dimaksud Bokolomo itu Pak? Ibu Berta Putu sudah meninggal. Tapi suaminya yang namanya Bokolomo masih hidup. Sampai sekarang. Bapaknya ini mantan saya punya pacar. Iya. Masih hidup sampai sekarang. Saya telepon ke dalam. Saya bilang Pak tolong. Karena yang namanya Petrus Boko ini bisa memegang kunci untuk membuka cerita yang sebenarnya sejak dulu-dulu. Sebelum datangnya ini Hotel Batu Papan. Dia bilang, oke, nanti kita jadwalkan. Ternyata yang dipanggil setelah saya lengkapi berkas itu, Pak, bukan Petrus Boko, bukan Rosalina Mangalik, tapi yang dipanggil Nelinting. Yang terlibat dalam surat kesepakatan ini. Dalam surat kesepakatan ini. Nelinting. Tujuannya Nelinting dipanggil di dalam, Pak, bukan mau dijelaskan masalah tanahnya yang pinggir jalan. Tapi dia diperiksa dan memberikan keterangan dalam surat ini. Maksudnya Nelinting dimintai keterangannya bahwa betulkah ini surat kami tanda tangan. Ternyata Pak di Nelinting ada satu lembar juga ini. Masih tersimpan. Ya. Makanya waktu keluarganya datang menghadap sama saya. Wah, lo kok lain yang dipanggilkan Nelinting tiba di dalam yang ditanyakan ini. Bukan tanahnya yang di luar hotel. Ya jadi analisa saya kehadiran Nelinting dalam untuk cross check ini. Kan? Kebetulan Nelinting dia pegang juga satu begini. Ya sama begini. Artinya dicocokkan toh. Jadi clear.
Terus yang kemarinnya itu Pak, setelah kami rapat pertemuan dengan Pak Camat di kantor lurah itu diputuskan bahwa besok akan dihadirkan pihak BPN untuk mengukur di bawah. Terus dalam proses pengukuran saya ditanya saya kawal apa, terus dia tanya saya dipatok dipatok Kak, waktu itu. Saya bilang tidak dipatok. Makanya dia langsung tunjuk pihak Hotel Balikpapan. Kenapa tidak dipatok? Dia hanya bilang itu. Kenapa tidak dipatok? Nah, dari Kemenlut itu Pak, eh, rencananya dia bilang besok. Besok baru hadir Badan Pertanahan. Ternyata di hari esok itu menurut kami yang kami pegang ini adalah keputusan Pak Camat waktu itu bahwa besok Badan Pertanahan akan datang mengukur kembali. Itu yang kami tunggu. Ternyata besoknya itu bukan itu yang hadir. Malah kembali pasukan Satpol dengan Satpol dari tingkat 1. Dua-duanya semua pakaian Satpol ini Pak. Hanya memang karena banyak Satpol tingkat 2, jelas wajah-wajahnya teman sekampung kan, jelas kita tahu. Nah, makanya bisa dianu, wah ini pasti Satpol dari Makassar ini karena memang ya mulai ribut, wah ribut lagi di situ. Di hari pertama juga pas sudah ribut, tapi diredam dengan hasil pertemuan tadi dengan Pak Camat. Akhirnya tidak berlanjut. Hari besoknya itu baru mulai meledak lagi dengan ancaman mau dirobohkan itu bangunan 2. Sementara kami sudah pertanyakan Pak di Polres juga, kebetulan ada staf Kasat Reserse 2, dia pesan itu bahwa kalau bangunan di atas sertifikat jangan diganggu kecuali dia bilang jangan diganggu, pesannya Kapolres lewat reserse yang ini itu jangan diganggu kecuali ada. Hal itu saya kursi juga Pak, kebetulan ada juga keluarga, saya minta tolong teleponkan kepala Badan Pertanahan karena waktu kemarinnya saudara kami yang 1 orang sudah kembali juga dari Badan Pertanahan, pergi sama-sama Pak Camat dan pihak hotel untuk minta pengukuran. Dikatakan di Badan Pertanahan bahwa bangunan yang berdiri di atas sertifikat punya dasar hukum, jangan diganggu kecuali ada keputusan ingkrah dari pengadilan. Sudah informasi ya, sudah 2 informasi yang saya dapat Pak. Saya belum puas. Kebetulan ada keluarga yang saya kenal. Menurut feeling saya, keluarga saya ini dia bisa hubungi kepala Badan Pertanahan langsung. Telepon, Pak, coba cek di Badan Pertanahan. Kami ada masalah di sini. Begini. Saya sudah 2 poin saya dapat bahwa tidak boleh diganggu ini. Akhirnya dia telepon kepala Badan Pertanahan. Kebetulan waktu itu Pak, kepada Badan Pertanahan tidak ada di tempat. Dia ada di Palu, ada pertemuan. Terus dia informasikan sama saya keluarga. Saya Pak Sul, saya namanya biasa hari-harinya Pak Sul, Pak. Pak Sul, saya sudah telepon kepala Badan Pertanahan. Dia cek saya lewat bahwa mereka sementara pertemuan. Tapi saya sempat bicara, saya tanyakan masalah status bangunan itu, pesannya bangunan yang di atas tanah yang punya sertifikat jangan diganggu kecuali ada keputusan ingkrah dari pengadilan. Berarti sudah 3 pendapat yang mendukung ini Pak. Tapi hari itu para Satpol PP dengan pihak Hotel Balikpapan terus bersikeras. Kalau Satpol PP saya bilang bersikeras, saya kira tidak Pak, karena mereka hanya berdiri saja begini. Satpol PP di sini, kecuali Satpol PP yang dari Makassar ini yang kayaknya agak ini, ya dia bertekad betul untuk merobohkan bangunan itu, tapi kami halangi. Kami sudah berkomitmen Pak, artinya kami berjuang sampai habis. Saya tidak tahu mau bilang apa, nanti saya berdosa sama Tuhan.
Saya bilang saja bahwa kita akan tetap bertahan. Kalau ada alat berat eskavator yang maju, lebih baik kami jelas sebelum kami tembus ke bangunan. Iya, iya, demi kebenaran. Kebenaran terus hak-hak kami sebagai pewaris, sebagai ahli waris, karena ini tanah memang turun temurun dari nenek. Terus ada yang saya minta Pak, supaya lebih jelasnya jangan sampai saya ngomong-ngomong saja. Ada keluarga yang langsung dari Badan Pertanahan dulu pergi cek untuk tahun jeda waktu Agustus 2023. Bagaimana apa jawabannya dari Badan Pertanahan tentang sertifikat hotel Batu Papan. Jadi dia yang diambil keterangannya supaya cross check. Maleoma. Oh, keluar. Ya cukup itu barang penjelasan. Kecuali ada pertanyaan tambahan. Harapannya saya Pak, seharusnya BPN turun. Iya, artinya BPN di sini harus bertanggung jawab karena dua-duanya kalau memang hotel sudah punya sertifikat, kalau memang hotel punya sertifikat dan kami punya sertifikat, kenapa bisa overlap? Iya kan? Karena ini sama-sama produk dia. Kenapa bisa? Mm-mm. Itu saja. Sebab yang bertanggung jawab di sini Pak ya jelas BPN. Heeh. Iya, artinya kenapa ini bisa overlap? Sementara sertifikatnya kami, BPN juga yang kasih keluar, dia juga kalau memang ada sertifikatnya jelas BPN juga yang kasih keluar, kan? Heeh. Untuk harapan KPMDA Pak, justru itu berkas yang selengkapi tadi, karena kami dalam waktu singkat ini juga akan berbohong ke BPN untuk peninjauan batas-batas tanah, pengembalian batas-batas tanah, dan kami bersurat ke BPN, terus tembusannya Bupati tingkat 2 Tanah Toraja, Camat Makale, sama Lurah Lepandan. Iya. Jadi artinya harapan kami buat dalam bentuk surat.